Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wa sallallahu wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa ahbabihi ajma'in. Allahumma irfa' darajatihim fil jannah wanfa'na wa ahbabana wa auladana wa dhurriyyatina ببركاتهم وأسرارهم وعلومهم وأنوارهم ونفحاتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة بسر أسرار إلى حضرتهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم افتح لنا حكمتك وانشر علينا رحمتك فزائد رحمتك يا أرحم Bismillahirrahmanirrahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita berniat, ya Allah, aku bernazar i'tikaf di masjid ini selama aku di sini. Ya Allah, sengaja aku menuntut ilmu karena mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Datang di pikiran Al-Fakir di dalam memulai pengajian kita ini. Al-Fakir mengingatkan beberapa masalah di dalam ibadah kita. Muzakarah, ya, mengingatkan. Insyaallah kita akan membahas tentang masalah kesombongan. Itu yang mau kita baca di sini. Tapi ada yang perlu saya ingatkan di dalam ibadah kita. Sholat itu kalau salah di dalam berniat, itu sholatnya dasar. Nah, mungkin sudah tahu, tapi saya ingatkan kembali supaya teringat dan mengingatkan saudara-saudara kita yang lain. Contohnya, dia kalau sholat, kalau tidak disebutkannya fardu, maka sholatnya dasar. Kan berniat, Allahu Akbar, berniat di luar Allahu Akbar, di antara A dengan bar, kan niatnya di hati kita. Jadi kalau dia berniat, sengaja aku sholat subuh, sholatnya jadi dasar. Harus disebutkannya fardunya, Allahu Akbar, di hatinya sengaja aku sholat fardu subuh. Sebab subuh itu ada yang fardu, ada yang sunnah. Ketika kita mempersembahkan, memberikan pengabdian kepada Allah, ini yang mana? Harus ada penentuannya di hati kita. Saya ini sholat fardu, ini makanya sengaja aku, ya Allah, ini aku sengaja. Memang sengaja, ya Allah, bukan ikut-ikutan, bukan gak sadar. Memang saya sengaja. Ini sholat fardu, bukan yang sunnah, ini yang fardu. Ya, jadi harus dia sebutkan fardunya. Tapi kalau 2 rakaat, menghadap kiblat, tunai, mengikut imam, itu belakangan gak apa-apa. Tapi kalau fardu dengan menentukan sholat, itu harus terlintas di hatinya. Jadi di luar Allahu Akbar, di hatinya niat itu Allahu Akbar, jangan bergerak kepalanya. Sebab tidak disunnahkan menggerakkan kepala. Karena kalau bergerak 3 kali berturut-turut nanti batal sholatnya. Lihat ke tempat sujud, Allahu Akbar, benar-benar bacaan takbirnya jangan ditambah. Misalnya dia Allahu Akbar ada tambahan, itu sholatnya jadi dasar. Masih banyak lagi pembahasan yang lain dalam masalah takbir. Nah, itu perlu
Makanya perlu dibuatkan majelis sampai tamat dari awal sampai akhir. Masalah sholat, bersuci bagaimana, terus sampai selesai. Nah, salah satunya ini Allahu Akbar. Jangan buat, jangan pakai buat. Niatnya di hatinya, di luar takbir, di hatinya sengaja aku sholat fardu. Ini sengaja aku sholat fardu. Fardu subuh, fardu zuhur, harus ada kalimat itu di hatinya, diingatnya itu niat itu bahwa ini fardu. Bacaan Fatihahnya bagaimana, sudah benar enggak, sudah ditasbihkan enggak dengan yang ahli bacaan, didengarkan bacaan saya sudah benar apa gimana ini, sudah sah apa belum. Nah, kemudian bacaan tahiyat, bacaan sholawat, bacaan salam. Jangan assalamualaikum, sholatnya nggak sah. Harus assalamualaikum. Nah, ini kita terangkan menurut yang kita baca, yang kita pahami daripada ulama Syafi'iyah. Bukan saya sholat di mana, di tempat yang kita anggap mungkin katakanlah di suatu tempat, tapi tidak sama dengan yang saya terangkan. Mungkin mazhabnya beda dengan kita nggak tahu. Ini sekedar yang kita ketahui dalam pendapatnya ulama Syafi'iyah. Mazhab itu artinya pendapat. Jadi setelah mereka memperhatikan Quran dan Sunnah, setelah memperhatikan mereka dalil-dalil, mereka berkesimpulan kalau salamnya assalamualaikum itu sholatnya nggak sah. Kalau sholat dia 10 tahun assalamualaikum ya seperti gak sholat, wajib ganti semua. Nah itu dia. Gerakannya jangan sampai rukuknya rukuk. Jangan main bergerak-gerak. Mungkin sudah biasa dipelajari, tapi saya ingatkan kembali. Supaya ingatkanlah anak-anak kita, ingatkanlah ahli bait kita. Ini gimana sholatnya? Tengok dulu. Jangan sekedar diterangkan, tengok bagaimana dia menggerakkan. Allahu Akbar. Pelan. Jangan bergerak 3 kali berturut-turut. Sami Allahu liman hamidah. Ya. Ya. Masih banyak lagi ya. Semoga Allah maafkan kita, Allah maafkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kamu tidak akan masuk surga dengan amalan kamu, karena dalam hadis Riyadhus Shalihin, kamu tidak akan masuk surga dengan amalanmu. Wala anta ya Rasulullah, bagaimana dengan engkau wahai baginda junjungan Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Apakah baginda bisa masuk surga dengan amalan? Wala ana, saya pun tidak bisa masuk surga dengan amalan saya. Illa ayataghammadani Allah bi rahmatih, kecuali kalau Allah sudah membalut saya dengan rahmat, baru bisa masuk surga. Makanya kita masuk surga dengan rahmat Allah. Tapi di dalam surga derajat berbeda dengan amalan-amalan kita. Maka usahakanlah memperbaiki amalan kita. Usahakanlah kita menjaga hati kita, jangan datang sifat sombong. Ini sudah kami baca nih. Udah dua majelis kayaknya. Inilah kelanjutannya. Nanti kalau ada waktu kita di masa depan, insya Allah akan kita buat beberapa majelis. Mungkin majelis ini membahas masalah sombong, bagaimana membersihkan hati dari sombong. Asal kita di sini itu terus yang kita baca. Majelis di sana bagaimana bahaya lidah. Nah, kita baca terus sampai tamat masalah itu. Majelis yang lain bagaimana tauhid, mengenal Allah Taala, istiqomah di situ. Jadi kemana dia pindah, ikut dia dapat tambahan ilmu. Itu. Tapi untuk saat ini sementara udah dari awal di 2 majelis, ini ketiga majelis. Coba kita baca. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita dari kesombongan. Tidak akan masuk surga orang yang ada sebesar zarrah kesombongan di hatinya. Zarrah, sekecil yang paling kecil, yang tidak bisa dibagi 2 lagi, itu zarrah. Sekecil itu kesombongan di hatinya, maka dia tidak akan masuk surga. Maksudnya tidak masuk surga dengan golongan yang pertama.
Mungkin juga masuk surga dia kalau dia diampunkan Allah, atau dia dapat syafaat, atau dia dibakar dulu di neraka, nauzubillah, tapi dia tidak masuk dalam gelombang yang pertama. Nah, kalau ada kesombongan di hatinya, apa itu kesombongan? Ini yang mau kita pelajari. Ini orang sombong. Sombong maksudnya gimana? Sudah belajar nggak yang dibilang sombong itu yang bagaimana? Ya, ini nggak mau salaman dengan ini, kok sombong kali. Makanya kalau dia nggak mau salaman sudah sombong namanya itu. Nah, jangan-jangan ada alasannya yang lain, makanya dia tidak mau salaman atau bagaimana? Ya, mudah-mudahan Allah pahamkan kita ya. Jadi katakannya di sini, wa qala al-Fudail radhiyallahu anhu, dan telah berkata, semoga Allah merahmati ulama kita yang mengarang kitab-kitab kita ini. Allah muliakan mereka, Allah kekalkan keberkahan ilmu mereka, takwa mereka pada kita, keluarga kita, anak turunan kita, dan kaum muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ini Fudail bin Iyad. Fudail bin Iyad adalah termasuk gurunya Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Disebutkan dalam mukhtasarnya Siyar A'lamin Nubala yang dikarang oleh Syekh Musa Asy-Syarif. Saya lihat di sana riwayat bahwasanya Imam Syafi'i, saya melihat Imam Syafi'i rahimahullah mencium tangannya Fudail bin Iyad 2 kali kata. Jadi mencium tangannya orang soleh itu memang sudah diamalkan dari dulu ulama-ulama kita, para aulia Allah. Kamu baik sangka dengan dia orang yang soleh, ada kelebihannya dalam ilmu, dalam ibadah, di dalam keturunan dia cucunya Rasulullah SAW. Jadi kau cium tangannya, kau muliakan dia karena urusan agama, maka ini disunnahkan. Tapi kalau orang mencium tanganmu dikiranya kamu baik, enggak usah bangga. Itu kan itikat dia. Kita kan tahu diri kita, segala kekurangan kita. Ya Allah, hamba-Mu berbaik sangka dia, berikanlah niatnya, berikanlah hajatnya, berikanlah keberkahan untuknya. Maafkanlah saya ya Allah. Mereka ini berbaik sangka hamba-hamba-Mu. Allahumma la tu'adzibni bima yaquluna waj'alni khairan mimma yadhunnun. Ya Allah, jangan azab saya disebabkan perkataan mereka. Mereka kira saya orang baik ya Allah. Jangan azab saya, dan jadikanlah saya lebih baik daripada apa yang mereka sangka. Mereka sangka ini berkah, mereka sangka ini memiliki kelebihan di dalam agama. Itu prasangka mereka. Jadikan saya lebih baik dari itu ya Allah. Allahumma astur fiyya ma la ya'lamun. Ya Allah, tutuplah aib-aib saya ya Allah yang mereka tidak tahu, supaya mereka jangan menghinakan agama Allah, menganggap remeh dengan ahli agama Allah. Begitu kan. Jadi ini dia apa kata Sayyidina Fudail bin Iyad rahimahullah. Beliau sudah ditanya, apa yang dimaksud dengan tawadhu wahai ayahanda, wahai tuan guru? Artinya orang yang enggak sombong itu yang bagaimana contohnya? Orang yang tawadhu kan orang yang tidak sombong, yang meletakkan dirinya pada tempatnya. Maka beliau menjawab, antakhda'a lil haqqi wa tanqada lahu walau sami'tahu min sabiyyin qabiltahu walau sami'tahu min ajhalin nasi qabiltahu. Kata beliau, kamu mau menerima kebenaran sekalipun engkau dengarkan dari anak yang kecil, engkau terima kebenaran itu. Sekalipun engkau dengarkan min ajhalin nas, daripada manusia yang paling jahil, kebenaran engkau terima. Jadi ada kebenaran yang sesuai dengan agama Allah, yang sesuai dengan fatwa ulama. Terima. Tetapi kalau ulama berbeda pendapat, ya lapang dada lah. Kan ini ulama benar, yang situ ulama juga benar juga, ya udah lapang dada. Apabila fatwa bermacam-macam di antara ahli ilmu yang memang ahlinya mereka untuk menyampaikan fatwa, mereka berbeda pendapat, ya berlapang dada. Kita pun kalau diposisikan sebagai tuan guru kah, abuya kah, umat bertanya kepada kita, arahkanlah murid kita bagus-bagus. Jangan pula kita arahkan murid kita jadi ta'assub, jadi merasa cuma kita saja guru yang benar di seluruh dunia ini kan.
Jangan. Kita bagus mengajari murid kita. Anakku, kau menanya ilmu ini sekedar yang saya baca, yang saya pahami. Itu ini yang benar. Aturannya begini. Nah, dan memang ini khilafiyah. Sampaikanlah. Jangan pula murid kita menjadi ta'assub, menjadi fitnah, menjadi ribut di tengah masyarakat dalam urusan orang khilafiyah, beda pendapat. Jangankan kita muridnya Nabi Sayyidina Muhammad SAW juga beda pendapat. Mereka murid Nabi SAW, langsung belajar dengan hadratul Nabi SAW. Yang ini bilang begini, yang itu bilang begini. Seperti hadis Bani Quraidah kan, la yusalliyanna ahadukumul asra illa fi Bani Quraidah. Hadis sahih. Jangan ada kalian yang sholat kecuali di kampungnya Bani Quraidah, Yahudi Bani Quraidah. Nah, jangan ada yang sholat asar kecuali di sana. Begitu di jalan mereka jadi khilafiyah. Sebagian bilang, lah gimana nih? Sudah mau terbenam matahari, nanti kita meninggalkan sholat. Itu maksud Rasulullah biar kita cepat. Bukan masalah meninggalkan sholat asar maksudnya itu. Ini terbukti kita nggak bisa, nggak kekejar lagi. Kami nggak tahulah, kata Rasulullah SAW, sholat di sana asar. Kami sholat di sana. Kalau maghrib di jalan nggak apa-apa, kami mau sholat maghrib di jalan, tapi asar di sana. Nah, tekstual, dia melihat tekstualnya dia. Begitu bahasanya sudah. Pokoknya kami sholat asar sampai dulu di sana, baru kami sholat asar. Bukan itu maksudnya biar cepat. Ini jangan meninggalkan sholat. Ya udah sholat, kami sholat dulu lah. Itu silakan. Sampai di Madinah, Nabi kita tidak mengomentar alaihi salatu wassalam. Dia masih beliau. Bukan kamu ini sudah dibilang masih juga buat paham-paham yang lain. Enggak. Dia beliau. Ini enggak beliau komentar, ini pun tidak. Jadi ketika engkau mendengarkan kebenaran, ketahuilah kebenaran itu kadang-kadang khilafiyah, sama-sama benar. Bukan gara-gara dia nggak mau mengikuti fatwa, kau bilang dia sesat, kau bilang dia sombong, nggak mau dia mengikuti ustadz, bukan? Jangan. Selama di dalam batas-batas kebenaran yang khilafiyah ulama, berlapang dada lah. Dan doakanlah, ya Allah, ampunkan umat Nabi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kau menerima kebenaran, sekalipun anak kecil, sekalipun orang kampung, orang yang jahil, orang yang buta huruf, dia menyampaikan kebenaran. Apa maksud kebenaran? Yang benar di dalam agama Allah. Itu kebenaran. Bukan saya kan lebih tua, berarti saya lebih benar. Belum tentu juga. Saya kan abuya, kamu kan murid kamu, berarti buya lebih benar. Enggak juga. Ya buya, ya murid, ini semua ditimbang, dinilai dengan ilmu. Mungkin saja buya juga salah baca, salah paham. Ya begitu. Jadi kebenaran jika dia benar sesuai dengan agama Allah, sesuai dengan ulama, terimalah. Jika khilafiyah, berlapang dada. Man katsura ilmuhu qalla yahtirun. Siapa yang banyak ilmunya, banyak dia membaca, banyak dia memahami ilmu agama Allah, maka tidak banyak dia menyalahkan orang. Khilafiyah. Ada sebagian juga. Itu maksudnya begini. Bahasanya saja begitu, pahamnya begini. Jangan pakai yang tersirat saja, ada yang tersurat. Lain dan tersurat katanya kan kalau bahasa orang Minang kan. Ada yang lain maksudnya. Nampaknya ini Pak Gubernur harus turun tangan. Makanya tangan Pak Gubernur di atas. Bukan maksudnya turun tangan begitu. Maksudnya buat tindakan. Kan kalau bahasanya kan zohirnya kan, kalau diikut zohirnya saja, nampaknya ini Pak Gubernur harus turun tangan, ini nggak bisa, ini begini terus ini. Jadi ada namanya Pak Gubernur tangannya di atas terus ya dari kemarin nggak turun. Maksudnya, itu dia. Kalau orang lapang, aku ya Syed Muhammad Malawi, beliau yang mengatakan itu. Saya dengarkan itu dari beliau pertama, rahimahullah. Orang kalau banyak ilmunya, dia tidak sering menyalahkan. Dia tahu ini khilaf.
khafiyah, dia tahu ini bisa ditangguhkan ke sini ke sini. Wa man kathura jahluhu qalla i'tidar. Orang kalau banyak jahilnya enggak suka minta maaf, enggak mau mengaku salah. Itu banyak jahilnya biasanya itu baru dia enggak mau benar terus dia. Pokoknya katanya sudahlah keluar pokok udah. Bisa kayak Nasallallahu alaihi wa minta selamat ya Allah, selamatkan kami ya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Bayanu haqiqatil kibri wa afatihi, ini menerangkan apakah yang dimaksud dengan kesombongan. Sombong itu maksudnya apa rupanya, dan menerangkan akan bahayanya kesombongan itu, berbahaya. Ketahuilah bahwasanya kesombongan itu terbagi kepada ada yang batin, ada yang zahir. Maka yang batin itu ialah sifat akhlak yang ada di dalam diri, dan zahirnya itu ialah perbuatannya yang nampak di dalam anggota badannya. Itulah amalan yang banyak, tidak mungkin kita untuk menghitungnya. Amalan perbuatan yang sombong itu banyak sekali, nggak mungkin kita menghitungnya. Dan orang yang mempelajari tentang tasawuf tazkiyah, dia akan merasakan, aduh ini datang sombong, sadar dia, astagfirullah, ini sudah masuk sombong. Nah, dan kebinasaannya itu besar sekali, bahayanya luar biasa. Bagaimana tidak besar sekali bahayanya? Telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidak akan masuk surga orang yang ada di hatinya sebesar zarrah daripada kesombongan. Sekecil-kecil sudah nggak bisa masuk surga lagi. Kalau dia halalkan kesombongan, dia halalkan yang haram, udah murtad, keluar dari Islam, nggak bisa lagi masuk surga sama sekali, kekal selama-lamanya di neraka. Tapi kalau ada sifat kesombongan, dia bukan menghalalkan perbuatannya. Ya Allah, ini kelemahan saya. Ya Allah, ini dosa saya. Ya Allah, saya belum bisa meninggalkan. Berarti dia berbuat haram tapi mengaku ini haram ini. Nah, itu dia. Nah, kalau dia tidak bertaubat, tidak mendapat rahmat, tidak dapat syafaat, dia meninggal dunia di dalam memakai kesombongan, nah itu tidak bisa masuk surga dengan orang-orang yang pertama masuk surga. Dia harus dibakar dulu di neraka baru bisa keluar lagi masuk ke dalam surga. Nasallallahu alaihi wa minta selamat ya Allah. Dan hanya saja dianya ini menjadi hijab, tidak bisa masuk surga. Karena seorang hamba apabila dia berakhlak kesombongan, ini akan menghalanginya daripada akhlaknya orang yang beriman semuanya. Itulah akhlak itu pintu-pintu surga. Dan sifat sombong, bangga diri, merasa hebat diri, itu menutup semua pintu-pintu. Jadi orang yang sombong, kenapa dia nggak bisa masuk surga? Karena kesombongan ini akan menutup akhlak-akhlak yang mulia yang lainnya. Sedangkan akhlak yang mulia inilah jalan kita untuk masuk ke dalam surga. Orang yang sombong, yang merasa hebat dirinya, yang merasa memiliki kelebihan, itu akan menutup pintu kebaikan, menutup pintu-pintu surga, menutup akhlak yang mulia. Nah, kalau sombong akan menghalangi seorang hamba daripada akhlaknya orang yang beriman, menutup pintu surga. Karena orang yang sombong itu tidak mampu untuk mencintai bagi seorang yang beriman apa yang dicintainya untuk dirinya. Dan dia tidak mampu untuk tawadu, merendahkan hatinya. Dan inilah dia puncak daripada akhlaknya orang yang bertakwa. Tawadu adalah puncak akhlaknya orang yang bertakwa. Bertakwakah saya ini? Lihat tawadu apa? Semakin sempurna tawadu berarti semakin sempurna ketakwaan, semakin sempurna keimanan. Orang yang sombong tidak akan mampu untuk tawadu, tidak akan mampu untuk menginginkan kebaikan bagi orang lain, karena dia ingin di atas terus. Nah, dia ingin yang paling hebat. Maka dia akan keberatan kalau ada orang yang lebih dari dia.
biarkanlah dia lebih, nggak apa-apa. Memang Allah berikan dia karunia-Nya, alhamdulillah. Atau mungkin kita di sisi yang lain juga ada diberikan Allah kita, alhamdulillah. Sudah dibagi-bagi Allah itu. Gak usah kita keberatan, gak usah kita kecil hati, marah kita karena ada orang yang diberikan Allah kelebihan. Biarkan. Nah, dan tidak akan mampu ia meninggalkan dendam, tidak mampu ia untuk mengekalkan kejujuran, dan tidak mampu ia meninggalkan marah. Orang yang sombong itu akan menyimpan kebencian, menyimpan dendam. Dia juga akan selalu marah, marah yang tidak pada tempatnya, banyak marah. Gak pandai dia bicara yang lemah lembut, gak pandai dia untuk memaafkan kelemahan orang lain. Ya, biarkanlah ada kekurangannya, kita pun banyaknya kekurangan kita. Kita pun berharapnya kita dimaafkan Allah, maafkan sajalah. Kita pun kalau salah minta maaf ke kita, mengaku salah kita kan, wahai saudaraku, aku sudah salah, maafkan, tolonglah maafkan, begitu. Ya. Dan dia tidak mampu menahan marahnya, tidak mampu ia meninggalkan hasad dengki, tidak mampu ia memberikan nasihat dengan lemah lembut. Allah. Jadi kalau ada orang yang salah, saudara kita kah, anak kita kah, keluarga kita kah, di antara tandanya kita orang yang tawadhu, orang yang meninggalkan kesombongan, kita bisa memberikan nasihat dengan lemah lembut. Diriwayatkan Maulana Zakaria, Maulana Ilyas Al-Kandahlawi alaihi rahmatullah, di suatu hari anak beliau Maulana Yusuf Al-Kandahlawi, pengarang Hayatus Sahab, gurunya Syed Muhammad Alawi. Kalau saya tidak silap, Maulana Yusuf ini gurunya Syed Muhammad. Beliau mengambil sanad hadis daripada Maulana Yusuf. Jadi waktu Maulana Yusuf masih kecil, kan ini ada tamu datang, maka beliau membawa hidangan untuk tamu, maka jatuh. Maka apa kata beliau Maulana Ilyas? Nah, sholatnya dulu. Itu aja. Mata ditaruh di mana? Bukan. Mata itu digunakan yang benar, bukan? Sudah tumpah semua, sudah gimana, tamu di situ mungkin tamunya juga entah gimana. Nah, sholat mohon bagus, supaya jangan kena musibah, supaya jangan ini piring semua berjatuhan. Mungkin sholatnya kurang bagus, dibaguskan sholatnya, kurang khusyuk apa. Allah Akbar. Itulah dia ahli tawadhu ya. Insyaallah. Ya Allah, berikanlah kami ahli tawadhu, ya Allah, hati kami ini, ya Allah. Ya, jadi dia salah, ya dinasihati. Gak usah pakai marah-marah, ya tapi ini enak untuk diterangkan. Tapi ketika berhadapan di lapangan, perlu tirakat dulu, kholwat dulu. Pergi dulu di Abimana dulu, kholwat dulu 40 hari dalam kali. Melatih dia, melatih hati, zikrullah, menghadirkan Allah. Nah, ya Allah, kami belum mampu, ya Allah. Makanya ini kita baca ini karena kita belum mampu belajar kita. Bukan kita baca ini memang kita sudah ahlinya, bukan. Ini kita baca karena kita pingin kita biar jadi ahlinya. Ya, jangan heran nanti Bu Hafiz kok gue ini marah ini. Iya, bisa juga marah nanti itu karena masih belajar juga, kan? Insya Allah kita usahakan jangan marah-marah lagi, kecuali pada tempatnya, kecuali ya bagaimana lah, lemah lembutlah kamu, karena dengan lemah lembut akan mendatangkan segala kebaikan. Apapun urusan buatlah yang lemah lembut, bahasa yang lemah lembut, mengingatkan yang lemah lembut, menasihati yang lemah lembut. Kalau bisa pelan, kenapa harus kuat-kuat, kenapa harus marah-marah? Kalau ada kesalahan dia, tapi kita pun salah juga nya, hanya juga salah kita kepada Allah, juga salah juga kita. Ngeri lagi salah kita, ya Allah, tolonglah kami, ya Allah, jangan azab kami, maafkan kami. Jadi orang yang sombong tidak bisa menasihati dengan baik, tidak bisa menerima nasihat, dan tidak selamat dia daripada menganggap remeh kepada orang lain.
dan dia juga selalu menggunjing orang lain. Orang yang sombong tidak bisa menasihati dengan baik, dinasihati pun nggak bisa dia menerima. Kita yang memberi nasihat lemah lembutlah, supaya orang bisa memahaminya. Kita yang menerima nasihat, terimalah. Selama dia kebenaran, terima. Tetapi orang yang sombong tidak bisa memberi nasihat yang baik dan tidak bisa juga menerima nasihat. Dan dia selalu meremehkan orang lain. Ceritanya menyalahkan orang, menyalahkan. Dan dia ikhtiar selalu menggunjing, ngerumpi, menceritakan aib-aib orang lain. Karena dia merasa dia tidak ada salahnya. Dia di posisi yang yang super dia, yang masya Allah. La haula wala quwata illa billah. Maka secara umum tidak ada akhlak yang tercela kecuali orang-orang yang sombong, yang bangga diri akan terpaksa memakai sifat yang tercela itu. Mudharrun ilaih. Orang tercela itu pasti datang kepada dia. Karena dia merasa super, merasa memiliki kehebatan, maka datanglah kepadanya sifat-sifat yang buruk. Dan tidak ada akhlak yang terpuji kecuali dia akan lemah untuk melaksanakannya, karena dia merasa takut kalau sampai hilang kemuliaannya dan kehormatannya. Orang yang sombong, sifat-sifat yang baik dia tidak bisa. Tawadu, memuliakan orang lain, mengakui kelebihan orang lain, nggak bisa dia. Ini benar-benar lebih berilmu dari kita. Akuilah, sekalipun dia masih lebih muda dari kita, tapi kan dia lebih berilmu, lebih mengetahui halal dan haram. Muliakanlah. Datanglah kita bertanya kepadanya, belajarlah kita kepadanya. Ini kita mengakui orang yang memiliki jasa, kebaikan. Ingatlah, jangan kita melupakan kebaikan orang lain. Kita mulai dari mana? Dulu di mana kita? Sekarang sudah berhasil, sekarang sudah terhormat. Mulainya dari mana? Jangan lupa kebaikan orang, akui kebaikan orang lain. Kemudian maka siapa orang yang ini sifatnya, pantaslah dia tidak akan bisa masuk surga. Itu sifatnya kan? Tidak mau menasihati, tidak mau menasihati dengan baik, selalu hasad tinggi, selalu marah, menyakiti hati orang lain, menzalimi orang lain untuk menjaga pamornya, untuk menjaga wibawanya. Wibawa itu enggak usah kau usahakan. Kalau kau memang bertakwa kepada Allah, hatimu tulus, enggak usah, nanti datang sendiri dia. Berwibawa sendiri dia, bercahaya sendiri dia. Nah, masya Allah, tabarakallah. Iya. Allah menjadikan rasa cinta, rasa hormat di hati orang-orang kepada hamba Allah yang bertakwa. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihati sayaj'alu lahumur rahmanu. Orang yang beriman, beramal soleh, pasti Allah akan menjadikan kasih sayang di hati manusia kepadanya. Sayang mereka, senang mereka melihatnya, senang mereka berkhidmat kepadanya. Memang Allah yang membuatkan seperti itu, janji Allah. Gak usah buat kaya, buat sandiwara supaya terhormat, supaya wibawa. Mungkin dapat wibawa, tapi wibawa karbitan kan, karena ada kepentingan. Nanti setelah pensiun gak ada lagi yang nongol kan, hilang semua kan. Makanya jadi sakit, jadi ubatnya kan. Tapi kalau orang yang beriman, urusan apa? Mau dimuliakan, mau nggak dimuliakan? Emang kita bukan mulia cuma karena nikmat Allah mungkin ada pada kita, bukan milik pribadi kita. Sudahlah. Ya Allah, bagaimana Allah ridho, ya Allah, tolonglah kami ya Allah. Yang lain-lainnya sudah. Gak usah buat kaya, buat sandiwara supaya dihormati, supaya ditakuti segala macam. Takut sendiri nanti itu. Kalau memang betul-betul kau ini tempat yang dicintai Allah. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, bagaimana katanya murid beliau Imam Rabi' Ibnu Sulaiman, saya nggak bisa minum di depan Imam
Nggak bisa saya minum katanya. Nggak berani saya minum di depannya katanya. Kata Imam Syafi'i juga waktu saya mengaji dengan Imam Malik, saya nggak berani membuka kertas ini kuat-kuat katanya. Takut saya kekuatan mendengar sama Imam Malik katanya. Jangan sampai kedengar. Siapa yang ngajarin dia itu? Allah datangkan haibah, Allah datangkan haibah seperti Syekh Badruddin. Ini dia. Kalau cari nampak, masih nampak wajahnya. Kalau kau cari Syekh Badruddin Al-Hasani, nampak kamu gambar cucu Nabi kita Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ulama lautan ilmu. Jadi katanya datang ke Suriah semacam perwakilan dari Turki Utsmaniyah dari khilafah, memerintahkan supaya Syekh Badruddin datang ke istana, ke Turki. Jadi begitu dia di hadapan Syekh Badruddin tak berani, takut dia melihatnya. Berani dia. Itu dia Syekh antum dipanggil datang ke istana, enggak berani dia. Pulang dia, pergi dia. Setelah dia pergi sudah di Libanon, dia kan pergi dari Suriah sudah di Libanon, pikir dia, hebatlah Syekh ini dipikirnya. Kok jadi takut saya kan menteri, saya kan wakil dari khalifah. Kenapa nggak saya paksa saja dia? Wah ada lagi dia, biar saya paksa, saya bawa. Begitu pasti depannya ketakutan lagi dia. Kenapa kata saya? Kenapa kau datang lagi kata saya? Aduh, saatnya masa itu Syekh begitu cuma ulama di kampung lah katakan menurut standar istilah pikiran dia mungkin kan, tapi ini waliullah lautan ilmu. Ini masa Allah hafal kitab-kitab ratusan ribu hadis mungkin di kepalanya. Ini sholawatnya setiap hari 82.000 katanya. Baca sholawat 82.000 kali. Imam Badruddin Al-Hasani. Memang dia cucunya pengarang Dalailul. Jadi kakeknya itu ya pengarang Dalailul Khair. Kenapa kau datang lagi katanya? Aduh ayah, Abi belum cium tangan saya kemarin katanya, lupa saya katanya. Padahal niat dia, ayo, apaan kalau dipanggil khalifah nggak mau datang? Masya Allah. Begitu ya, masalah ya itulah. Tapi macam-macam lah. Allah memberikan sesukanya. Ada juga waliullah orang yang dicintai Allah tapi kelihatannya tidak dikenal, tidak terhormat, dihinakan orang. Saya jadi juga. Terserah Allah. Allah memberikan apa yang Dia kehendaki kepada hamba-hambanya. Kita ini di dalam kekuasaan, di dalam takdir Allah. Apa yang diberikan Allah kepada kita, hati-hatilah kita, gunakanlah di dalam ridho Allah. Muliakah, kayakah, tidak terhormatkah, jagalah hati kita. Kita hanya ingin ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan ingin yang lain-lain. Kita ya Allah bagaimana Allah ridho. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la haula wala quwwata. Jadi kata beliau di sini ya, orang yang seperti ini sifatnya tidak akan masuk surga. Dan sejahat-jahat kesombongan ini ialah yang menghalangi seseorang daripada menuntut ilmu. Dia terhalang menuntut ilmu, dia tidak mau menerima kebenaran, dia tidak mau mematuhi kebenaran. Dan di dalam masalah ini ada banyak ayat-ayat yang menerangkan di sana tercelanya sifat kesombongan dan orang-orang yang sombong. Karena dia sombong, nggak mau dia datang di pengajian. Karena bukan level katanya. Dia di tingkat mana dia nggak tahu, sudah sampai di atas pohon kelapa atau di mana nggak tahu. Tinggi kali pokoknya. Nggak mau dia hadir ke pengajian, kumpul dengan umat, kumpul dengan nggak kelas dia rasa. Allah na'udzubillah, ya Rabbana perbaikilah kami semua ya Allah dengan rahmat-Mu ya Allah. Ya atas saudara-saudara kita yang belum dapat hidayah pun kita doakan mereka. Kalau kita sudah hadir di pengajian, alhamdulillah. Kalau kita sudah datang di masjid bergaul dengan saudara-saudara kita yang kaya kah, yang miskin kah, yang terpandang kah, yang pinggiran kah, alhamdulillah kita duduk bersama, kita musyawarah bersama bagaimana ini menegakkan agama Allah.
Bagaimana ini anak-anak kita, anak-anak muda kita, generasi kita kerjasama. Tapi kalau ada yang nggak mau, nampaknya perasaannya tinggi segala macam, kita doakan. Malam-malam sholat hajat kita, ya Allah, saudara Kosipulan nampaknya belum aktif. Padahal dia memiliki kekayaan, memiliki potensi, ya Allah, kasihan kami, ya Allah, tolonglah tunjuki saudara kami, ya Allah. Jangan pula kita uji pula kan, kalau itu sok kali itu jangan. Doakanlah, doakan. Coba saya baca Yasin dulu, saya hadiahkan untuk bulan. Mudah-mudahan dia datang di masjid, datang di pengajian. Mudah-mudahan dia mengerti maksud daripada tujuan hidup ini semuanya, kekayaan, kepangkatan, jabatan, gunanya adalah untuk membangun akhirat. Gunanya adalah untuk berbuat baik kepada hamba-hamba Allah. Kita akan pergi dari sini semua, kita akan tinggalkan segala-galanya. Yang penting bagaimana kita diridhoi oleh Allah Subhanahu. Bagaimana anak-anak kita ini juga ahli takwa, ahli ridho Allah. Supaya kita mengumpul semua nanti di kampung yang tidak ada kematian di sana. Oh, di sini kan ada matinya, gimana pun mati juga. Mau kaya kamu, mau hebat kamu, mewah kah, ya siap-siaplah, kapan mati juga. Berangkat juga dari sini, gak bisa dipertahankan kan. Maka bekerjalah kita, berusahalah kita, mudah-mudahan Allah selamatkan kita, keluarga dan orang-orang yang kita cintai di dalam satu negeri yang tidak ada kematian di sana, tidak ada masalah di sana, tidak ada capek di sana, tidur pun tidak ada di sana. Di surga tidak ada tidur kan. Di sana terus sudah pulau cerita fit terus. Apa nggak pernah capek? Ini kan capek. Sudah capek dia. Sudah habis sholat cerita nggak bisa lagi. Capek, nggak bertenaga lagi. Kalau di sana bertenaga terus. Masa bertahun-tahun, berjuta tahun. Allah ya Allah, berbahagialah mereka, orang-orang yang taat kepada Allah. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan mereka. Mudah-mudahan apa yang Al-Fakir sampaikan ini bermanfaat ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Semoga kita menjadi hamba-hamba Allah yang tawadu, yang menempatkan diri kita pada tempatnya. Kita ini hamba yang hina, kita ini tidak berdaya, kita ini gak punya apa-apa, cuma dimuliakan Allah, diberikan Allah. Mudah-mudahan kita bisa menggunakan nikmat Allah, taat kepada Allah, kasih sayanglah kepada hamba-hamba Allah. Orang-orang yang tidak berdaya, yang tidak memiliki kesempatan. Kita ada kesempatan, kita ada kelebihan. Tengok saudara-saudara kita, muliakan mereka. Mudah-mudahan kita selamat dari azab Allah di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ada pertanyaan dipersilahkan. Kalau nanti Abu yang Fakir dapat jawabannya, ya jawab. Kalau nggak dapat, kita tanya lagi nanti. Ya Allah, la haula wa la quwwata illa billah. Kita Bu ya. Ya. Ada jamaah kita. Ya. Jamaah maghrib atau isya. Ya. Itu penuh berapa saf gitu. Ya. Tiba-tiba ada pengajian. Banyak kan yang pulang. Iya. Yang pulang daripada padahal kita sudah ingatkan. Iya. Ini ada Buya, Iya. Ada tuan guru, ada ya. dan Tapi tetap pulang juga. Itu dinamakan apa Ustaz, orang-orang yang seperti itu? Iya ya, itu dinamakan belum dapat hidayah. Belum dapat hidayah. Itu di mana-mana. Bukan di sini saja. Kita di tempat yang lain pengajian sering. Pas kelihatan sholat ramai. Ini kan pengajian antara maghrib isya kan? Ya. Nanti baru datang lagi isya, lumayan juga ya. Tapi nggak ikut dia pengajian. Nah, ada di sini pernah. Memang setan itu dia untuk menghabisi kita, jauhkan dari pengajian. Nah, jauhkan dia dari pengajian. Nanti masuk sombong, masuk ria, masuk zolim, masuk macam-macam nanti. Habis nanti ibadah. Ya. Nah, jadi ini kita usahakan bagaimana caranya, di mana saudara kita ini berkumpul.
ada acara, ada kesempatan supaya memasukkan di situ nasihat-nasihat. Ya, kalau saya lihat ini jadi pikiran sama saya di sebagian kampung ya, saya nggak tahu kalau di sini. Kalau ada acara amalan yang meninggal, wiridan, rame yang datang. Karena takut dia kalau meninggal nanti kan ya. Kalau pengajian nggak datang dia, tapi kalau wiridan sekalipun nggak sholat, sekalipun ikut dia, sekalipun nggak ada snack-snacknya nggak ada, sebagian kampung kan nggak ada snacknya, tapi rame juga. Ini gimana ini mengajak para tetua kampung, tokoh agama, tolonglah ini saudara kita sudah ngumpul, tolonglah ngomonglah. Apakah 5 menit kah, 10 menit, 1 hadis kah, 1 nasihat kah? Jangan zikir selesai bubar, gak ada nasihat, gak ada ilmu. Nah, setiap perkumpulan kita, setiap kita bersama-sama usahakanlah ada di sana pesan-pesan ajaran mengingatkan kita dengan Allah, dengan agama, bahwasanya tidak ada kejayaan kecuali dengan agama Allah. Jadi itu harus perlu kesadaran di antara tokoh-tokoh kita ini ya. Setiap ada ngumpul-ngumpul, atur biar ada masuk di situ nasihat. Ada di situ pengajian mau 10 menit, mau 15 menit. Nah, jangan ngumpul baru bubar, jangan sekedar beramai-ramai tidak ada nasihat. Wallahu subhanahu wa ta'ala. Ada lagi apa yang dibilang? Saya ya, silakan. Jadi tadi Abu sampaikan bahwa bersifat sombong itu adalah merupakan satu hal yang diharamkan, ya, dan tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada semisal darah kesombongan. Sementara dalam hadis Nabi ada yang disebutkan bahwa sombong atas sombong itu hukumnya sunnah. Jadi sebatas mana sunnahnya sombong, sebatas mana kesombongan yang bisa dibalas dengan kesombongan. At-takabbur bit-takabburi shadaqah. Ada riwayat sombong dibalas dengan sombong itu adalah menjadi sedekah. Allah al-fakir dengan ilmu yang terbatas ya. Pernah saya lihat riwayat itu Abu Dujana, tempat sombong ya, tempat sombong Abu Dujana. Ketika terjadi perang Uhud, Abu Dujana Sammak ibnu Harbin, Nabi SAW mengatakan kepada sahabat, siapa yang menerima pedang ini dari saya? Maka kata Sayyidina Hamzah, saya ya Rasulullah. Siapa yang mengambil pedang ini dari saya bihaqqihi, dengan haknya yang sebenar-benarnya? Saya ya Rasulullah. Maka duduk kata Nabi SAW. Kita datang Sayyidina Ali, saya ya Rasulullah. Gak diberikan pedang. Dan Zubair bin Awam, beberapa sahabat terkemuka. Maka ini Sammak bin Harbin mengatakan, maknya haknya apa ya Rasulullah? Kan katanya bihaqqihi, dengan hak yang sebenar-benarnya. Katanya kau gunakan ini pedang sehingga patah dia di dalam berperang menghadapi orang kafir. Ayah saya ya Rasulullah katanya. Maka diberikan Nabi kita pedang itu sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Setelah itu maju dia di depan orang kafir. Sok kali kelihatan langkahnya, cara jalannya, oh hebat kali kelihatan, sombong kali kelihatan. Maka kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ini cara-cara seperti ini dibenci Allah dan Rasulnya, kecuali di sini. Nah, kalau di sini ini tempatnya memang orang-orang itu sombong, harbi, melawan Allah dan Rasulnya, menghalangi agama Allah kan. Nah, itulah salah satu tempatnya. Sekedar yang al-fakir pahami ya. Ketika berhadapan dengan kafir harbi, ketika berhadapan dengan orang-orang yang jelas-jelas ya, memang sudah waktunya, sudah saatnya, sudah diperintahkan oleh ahlinya ya. Bukan berarti saya dengan itu berangkat nanti malam ke mana kan? Jangan dulu kan, harus jangan ahlinya dulu kan. Nah, kan ada aturan, mau jihad juga, mau bergerak juga, ya ikutilah sebagaimana yang diajarkan di dalam fikih, di dalam agama kita. Siapa yang ahlul halli wal aqdi kan? Siapa yang memutuskan untuk kita berperang? Nah, sudah waktunya kah ditinjau dari ini dari itu? Siapa yang mereka ahli? Tapi kalau sudah di situ, jangan tawar-tawar lagi. Sini mau coba kah? Nah, gitu. Kalau sudah di situ, kok sok kali? Iya memang ini ya sok, ini orang-orang sok juga yang bisa. Berani mereka melawan Allah dan Rasul. Nah, kalau pada tempatnya iyalah
pada waktunya. Mungkin masih banyak lagi yang perlu kita pelajari di dalam menentukan masalah ini ya. Ini juga masih 1 lembar, masih ada 10 lembar lagi mungkin ini untuk ringkasannya. Ini ringkasan Ihya Ulumuddin membahas masalah sokong, mungkin memerlukan 10 kali pertemuan atau 15 kali. Wallahu a'lam, mungkin ada di depan nanti keterangannya tentu. Tapi untuk sekedar ringkas begitulah ya. Atau mungkin kita perlu menunjukkan bahasa yang kasar pada tempatnya. Karena kalau kasih lembut nggak paham dia. Makanya ada pancung juga, ada hukum dalam Islam, dipenjarakan atau gimana kan ada. Kelihatannya keras kan ya, memang waktunya. Sebagian nggak paham dia diplomasi, musyawarah, nggak tahu dia musyawarah. Harus ini baru paham dia. Makanya itulah hebatnya Nabi kita Sayyidina Muhammad SAW. Mau yang halus ada, mau yang kasar ada, mau pasukan berani mati ada, berani matiin rame juga. Itulah dia Sayyidina Muhammad SAW. Dari mana kau nampak indah baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Perlu keras ada. Kadang yang lembut-lembut juga ajaib juga, lembut-lembut tapi berhasil juga mereka. Ya, tanpa senjata, tanpa perang, dengan dakwah lembut-lembut sudah berapa juta masuk Islam di Amerika. Sudah menjadi marhaban ya Ramadan di sana. Kebanyakan sudah umat Islam terpaksa dibuatkan marhaban ya Ramadan. Kalau sudah bulan Ramadan. Rame sudah. Kita nggak pernah mengirim rudal ke sana kan? Dia yang rudal kita. Orang ini yang tawadu masuk Islam, menjadi pengikut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan Allah mengajari kita selalu kapan waktunya kasar, kapan waktunya tegas, kapan waktunya lembut. Tapi al-aslu lemah lembutlah. Itu yang asli, kecuali ketika dibutuhkan. Dan kita mengikut para pemimpin kita, ulama kita yang mereka menjalankan sesuai dengan ajaran baginda Nabi Sayyidina Muhammad SAW. Dan umat ini dijaga. Kalau ada yang salah-salah fatwa, salah-salah arahkan, ada nanti yang meluruskannya. Karena ini umat yang disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga oleh Allah. Ini umatnya Al-Mustafa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ada yang salah kaprah, salah fatwa, ada nanti yang meluruskannya insyaallah. Ada yang salah gerakan, ada itu nanti. Yang terlalu lembut kebablasan, ada juga nanti yang mengingatkannya. Atau kasar tidak pada tempatnya, ada insyaallah. Dan kita selalu saling ajak mengajak, ingat-ingatkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.